sekali 2 jam disiplin. Hari Jumat, hari Selasa kan sebelum saya berangkat ke sini saya ngaji dulu di Rapel karena melewati 2 Selasa. Gitu. Jadi disiplin ngaji paham dan itu yang membuat percaya diri, pede, tau pede, percaya diri. Enggak, satu lagi pendek dan belum. Jadi intinya ikhlas gitu ya. Bila kita timbul wujud itu menarikkannya justru akan menyiksa diri kita sendiri. Ya, ada datang dia. Jadi kalau orang ternyata yang lebih hebat daripada kita, kita sakit gitu. Baik, untuk selanjutnya itu mungkin ada. Gimana? Lalu masalah pendapatan misalnya, yang tentunya berbeda ketika menjadi artis. Katanya saya dengar sekali katakan tadi miliaran. Enggak sih. Nah, bisa dimain. Ya, satu gini nyanyi kan dulu paling murah dibayar 5 juta. 5 juta rupiah. Di bawah itu 8.800 sampai 9.000. Itu harga emas. Itu masih 2.000 gitu. Soalnya kan 300. Jadi kalau kalkulasi sekarang nyanyi dapat. Jadi kayak 40-50 juta sekali nyanyi 4 lagu ya. Kalau 4 lagu itu 50 juta. 50 juta sekarang. Nah, emas itu waktu itu 24.800 rupiah. Sebulan minimalnya itu 12 kali. Jadi kira-kira 1 bulan bisa menampung 20 emas. Dari itu saya juga ingat cerita bahwa ini masih 15.000. Iya. Berarti sekarang berarti dapat 16 kali sekarang sertifikasi ya. Makanya saya bangun masjid, musola, sunatan masal, menyantuni janda-janda, anak yatim. Apa tujuannya? Saya ingin masuk surga dengan sholat kemudiannya. Karena saya punya ilmu, dan Ustaz Syaikhoni itu orang yang hebat. Kalau saya punya anak yang akan mendoakan saya. Nah, jadi dengan uang itu saya beli tanah, saya datangi masjid yang dibangun, seluruh kayunya saya bayar. Masjid lainnya begitu, seluruh detailnya apa ya? Kalau musola saya bangun sekali saja, kecil-kecil. Itu berlangsung kira-kira sampai 12 tahun tahun 95 bulan Ramadan ada acara begini, istilahnya obrolan puasa. Nah, Ustaz, saya moderator. Lo nanya, nggak malu mengikuti kata lo, saya kita kayak kesehatan gitu, ya udahlah, yang penting kan saya dapat manfaatnya. Maksudnya malu sama Allah, ya Allah juga mau tahu. Saya manfaatkan uang saya untuk mekanisasi kita. Kata Ustaz tadi di sini sih, Mas Nabi, Islam itu asasnya diomongkan. Kalau untuk bermanfaat, kalau Allah tidak meridhoi, tertolak amal. Di forum itu benci semua orang kita, di dalam forum ini benar gitu. Ya, apa alasannya saya bilang? Dia berlaku anjung asal amal. So Allah hanya menilai perbuatannya sempurna. Yang asal itu apa? Nanti kita berusaha di floor itu selesai. Dari situ orang yang asal itu orang yang sempurna. Sempurna itu ikhlas dan tidak akhlas amalah rasul. Jadi melakukan yang benar dengan ikhlas. Ikhlas melakukan sesuatu yang benar. Tidak ikhlas. Tapi ikhlas tidak benar ketolak. Misalnya mau dengan ikhlas. Kalau pegawai kita, kalau bosnya ikhlas untuk bosnya, itu Ikhlas, selingkuh ikhlas itu benar tapi tidak ikhlas. Pergi haji, mengaji, berapa itu benar, tapi tidak ikhlas. Misalnya minta bayaran misalnya
Ini baju. Iya, iya memang. Kemudian saya belikan sahabat saya itu tanah, rumah, mobil. Ternyata karena bodohnya saya selalu nyuruh orang, saya tertipu atas rumah dan tanah itu. Mobil yang saya beli hilang. Subhanallah. Ya Allah, makin mendekat aku kepadamu kok makin sengsara gitu. Tapi aku husnuzon. Jangan-jangan ini yang terbaik. Gitu. Pasti dia hati kita. Itu keyakinan saya. Aku pikir-pikir barangkali seluruh harta dari perolehan itu haram dan tidak tahu. Wah, setelah itu bangkrut biasa aja, kasih maki. Waduh, hancur. Bahkan luar biasa sampai hancur dulu segala macam. Karena nggak tahu. Ada pihak-pihak saya harus mati. Karena saya sudah paham ketika pulang acara itu di jalan dijelaskan iman adalah kodok-kodok. Yang diikuti. Ya aku jadi artis itu bukan. Kamu jadi artis karena Allah takdir mati dan hidup enggak. Ternyata yang tidak bisa menolak itu hidup, mati, jodoh, rezeki. Jadi perempuan jadi laki-laki hidup itu pada Allah 100%. Tapi laki-laki ini menyanyi atau berdakwah, laki-laki ini sholat atau tidak, laki-laki ini berbuat baik atau maksiat, itu pilihannya. Perempuan ini berjilbab atau tidak, itu pilihannya. Dan Allah berikan kepada manusia. Dengan apa ini berpikir? Dengan pikirannya itu dia mengenal Allah. Muncul lagi sekali di perasaannya itu menyembah sesuatu. Nah, ketika dia menyembah, akal tidak tahu apa. Siapa yang bisa gitu? Barangkali saat itu aku memberikan ketenangan dan harta selain Allah. Maka ketika akal itu tidak mampu lagi, ketika akal manusia tidak mampu mengatur wisdom itu harus gitu. Nah, ketika wahyu yang mengatur, maka perasaan, wisdom tadi dan akal oleh wahyu. Ketika saya mau gaul itu berantakan, saya mau bertentangan. Bertentangan dengan kehidupan yang saya jalani. Ya, hawa nafsu itu kalau kita melakukan perbuatan melanggar aturan Allah itu hawa nafsu. Seperti bersetubuh. Itu membela istri ibadah, mencium istri itu ibadah, mencium pacar itu haram juga. Itu hawa nafsu gitu. Jadi makanya hawa nafsu itu bertentangan dengan hukum Allah. Maka Allah berikan kepada manusia selain hidayah akal, hidayah irsyad, banyak petunjuk dan jelas. Nah, akal itu diatur oleh petunjuk dan kejelasan. Mau nggak diatur? Nah, disitulah Allah Maha Agung ya memberi kepada manusia jujur, dusta, rajin, malas. Manusia itu rajin atau malas itu kehendak Allah. Jujur atau dusta itu kehendak Allah. Nah, ketika dia memilih jujur atau dusta, itu tidak bisa menyalahkan Allah. Itu pilihanmu pada wilayah ini kamu dihisap oleh Allah. Tapi hidup, mati, jodoh, rezeki kamu tidak dihisap oleh Allah. Oh, jadi artis itu kehendak Allah yang pilih. Kesulitan itu pilih. Wahai dan sedari. Ketika memberikan nasihat, menolak atau menerima. Menolak, ya manusiawi. Kalau manusia kok mampu menolak. Abu Lahab juga begitu. Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal lagi. Abu Jahal lagi. Nah, gue kan abu-abu. Abu-abu itu hitam ternyata. Jadi Islam itu hitam putih. Mati, hidup, kaki berbuat. Dan banci. Kalau ada banci seperti perempuan, ini ada perempuan. Kalau nggak fans, secara fikih, secara apa, ada ahlinya, dokter dan apa. Oh ini laki. Maka kalau mati, Allah maafirlah. Kalau muslim, kalau kafir bisa disebut bukan almarhum. Kalau muslim, orang yang bilang mati almarhum. Maka doanya Allah maafirlah. Kalau perempuan, Allah maafirlah. Kalau banci, masa Allah maafirlah.
orang yang dikasih hijrah gitu ya, dari pramuka. Tentu satu mengalami hal yang sama saat itu pemirsa. Bagaimana saat mengalami semangat? Itulah nanti pertama saya bahagia pertama. Jadi seperti ilustrasinya dalam sebuah ruangan seperti ini. Coba apa yang ada di ruang ini adalah membuat saya bahagia. Tiba-tiba kebakaran, gelisah saya. Ada celah dan itu kaca. Sekali sekali saya tabrak kaca itu. Jangan tuh aja ini. Tabrak kaca, masa aku lolos berbulu di luar ruangan. Badanku sobek-sobek, benjol-benjol, luka-luka. Ngeri rasanya. Tapi aku melihat lagi bangunan itu terbakar terus. Aku di luar, ternyata enak banget di sini. Seperti itu perasaan. Saya sakit. Oh, sakit banget. Kaki, udara, kepala, tangan, udara seperti itu. Tapi terobati sedikit. Kira-kira 1,5 tahun menderita. Kemudian saya bertemu dan mau lihat. Kemudian dia tinggi itu dari bawah lagi. Dan saya nggak mau balik lagi ke situ. Datang tawaran wakil bupati, datang tawaran lagi rekaman, sinetron, nyanyi. Bukan nggak mau, tapi kan ada hukumnya. Apa hukumnya menyanyi? Halal. Ketika saya rekaman sudah 4 tahun, ada selentingan. Ntar kali ini kita habisi seperti apa? Lihat. Lagi-lagi saya nggak kontrak. Tapi nggak apa-apa kalau saya nanti oke nggak apa-apa kalau nanti gua ngerti lah. Apa ngerti? Kalau ada nggak orang yang menghajar kopi? Kopi apa itu? Dia nyanyi membagi apa? Nggak ada. Tapi kalau aku nyanyi, duet saja seperti kopi. Maka sudah ada suatu golongannya orang-orang liberal yang siap akan menghajar saya berkata munafik, nyanyi lagi. Di berita itu nanti semua stasiun televisi memberitakan seperti menjadikan gitu. Kenapa? Karena ketika saya hijrah, saya berdakwah terus saja. Jadi saya takuti, saya nggak takut kaya raya, nggak takut miskin, nggak ngerti kalau miskin mesti ngapain, kaya raya mesti kaya apa. Tapi kalau ngomong juga ini orang-orang nggak suka. Dan yang tidak suka ini bukan orang yang cuma tertentu, tapi sebuah sistem global. Mana lagi ya, saya jelaskan tadi itu bukan banget dan 1%. Kalau beliau itu jadi wapres, yang lain pasti menang, presidennya pasti menang. Saya ini banyak ini. Masya Allah, dari sisi yang paling rendah, sisi tinggi lagi, Islam bangkit. Ini menakutkan Amerika. Saya dapatkan istri soleh, mertua yang baik, anak-anakku lucu-lucu, dan setiap aku tinggal saya berkata, tekanan hati maksudnya. Kalau hati nggak kenal ya. Kalau perlu udah saya suka, kalau punya apa, komplis gimana, itu memang kalau gelisah, tapi gelisahnya beda gitu. Maka gelisah itu apa ya? Kalau dulu kan gelisah bukan takut di sini, takut saingan. Kalau sekarang gelisahnya lain. Maksudnya tidak membantu mereka, berpikir lebih jauh. Masih ada sistem yang mengatur mereka. Nah itulah yang didukung oleh istri. Maka dia pun kaya, karena dia paksa suaminya. Maka dia sering bersedekah itu tuh tag dan yang lain. Itu dia yang punya aku. Dia juga aku, gitu. Aku kasih tag gitu, galaksi tag. Aku jago, apa ketinggalan dia ngajarin aku juga baca-baca. Ini
politis yang mana karena itu untuk penyebaran Islam di antara Jepang yang berPTSUC yang tadi video fokus yang sudah Bapak dan Ibu rekan saksikan berPTSUC seperti untuk dakwah. Oh, saya punya pengalaman itu luar biasa ya. Ustaz, kami mau bangun masjid, mereka ceramah situ. Boleh bangun kan? Begini aja saya. Ada berapa rumah di situ? Wah, banyak Ustaz. 3.000 lebih. Baik, kami kasus setengah 1.500. Sekarang detailnya boleh saya ulang lagi, copotin. Kalau bisa menggunakan apa-apa dibakar atau diwarnakan terkait orang yang bisa. Kemudian menentukan bangunan ini. Pokoknya menentukan. Karena percaya. Jadi ini pasti makmur gitu. Bener-bener. Bener-bener besok. Ambruk hujan. Akhirnya kita nggak bisa dimakan katanya. Udah ambruk ini. Nah udah, saya udah lagi. Itu ya. Setiap rumah ada kewajiban kemudian mengeluarkan uang Rp2.000. Satu dari ibu rumah tangga, satu dari bapak yang merokok. Jadi kalau 1.500 itu 1,5 juta. Satu hari, 10 hari 15 juta. Satu bulan 45 juta. Berapa kalau di sini? 600 juta. Dalam waktu 4 bulan terkumpul 600 lebih. Karena bukan yang dari 2.000 saja, yang lainnya kayak waktu buang semen yang kayak yang sini dari kantor lain, ada mesin pecah-pecah membangun 4 bulan mesin itu berdiri 800 juta dijualkan. Tempatnya itu begitu juga. Nah kalau ini kan dulu saya kemarin kasih inspirasi saya 10.000 yen itu kecil ya untuk meraih surga. Gaji karyawan atau pelajar di sini 120.000 atau 100.000 ya 150. Oh iya 100.000 kuranglah katakan potong lagi 10.000. Pahalanya lebih besar dari pimpinan Garuda kalau cuma 10.000. Ya, dubes cuma 10.000, tapi seluruh bangsa Indonesia yang ada di Jepang itu 20.000. Setengahnya saja. Kalau 10.000 sekali dibayar 100 juta yen. Sekali saja 100 juta yen. Kalau ikhlas 10.000 kecil, paling sumpah 10.000. Karena mereka itu bisa, 10.000 gak bisa capek. Kasih rumah, 10.000. Berapa 10.000 dirupiahkan? 1 juta. Kira-kira kalau sekarang 100 sih, kata-kata seumur hidup saja 1 juta. Udah. Kalau saya bekerja di sini sebulan 10.000. Jadi kalau orang Sunda lihat bertengger. Hidup rumah tangga, risiko rumah tangga 20.000, beli dan makan sehari 20.000, murah, mestinya 25, udah sekalian aja, 20.000 kurang, potong 5.000, 15.000, kurang juga, tapi yang 5.000. Oh cobain, ya, masjid Tokyo kecil, cuma berapa sih? 165 juta yen. 95 juta yen kecil. Sekali lewat kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin di sini 100 juta yen.
Udah tinggal prakteknya aja, nggak usah dibahas, kita prakteknya. Kalau praktek